Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari kurva DSC dan juga penentuan thermal event apa saja sih yang terjadi pada kurva DSC. Selamat menyaksikan. Dari data diketahui waktu dan juga temperatur, kemudian heat flow dari polimer pH BV 18%. Nah, sekarang kita akan menyalin data temperatur dan juga heat flow ke dalam origin. Ctrl Shift panah bawah, lalu Ctrl C atau copy. Di sini kita bisa langsung melanjutkan dengan paste datanya, kemudian diplot data temperatur dan juga heat flow dengan menggunakan fitur line. Nah, sehingga akan menghasilkan grafik seperti di gambar ini. Nah, dari sini kita telah mendapatkan grafik secara umum, namun kita akan mencari lagi berapa sih nilai dari transisi, kemudian kristalisasi, dan juga melting. Nah, kalau dilihat sekilasnya dari grafik secara umum ini, polimer ini mengalami reaksi yang bersifat eksotermis. Karena itu kurvanya bersifat exotherm up. Kemudian sampel itu mengalami pemanasan pertama yang terdapat pada proses pelelehan, namun pada suhu yang rendah yang berfungsi untuk menentukan material apa dari sampel dan untuk meninjau dampak yang dihasilkan dari peristiwa termalnya. Namun hasil yang baik itu dilanjutkan pada proses pemanasan kedua. Baik tanpa berlama-lama, ini bisa dikopikan dulu, duplicate. Nah, ini langsung saja di zoom in. Nah, di sini terlihat sangat jelas sekali ya. Nah, di puncak ini menandakan bahwa terdapat proses kristalisasi, di mana untuk nilainya ini bisa kita cari screen reader, dilihat di nilai yang tertinggi. Setelah di zoom in, nah itu yaitu pada TC sebesar 97,4721. Nah, seperti itu. Juga bisa ditandai, diberikan garis yang tadi udah kita baca. Nah, kalau udah, ini adalah kurva yang pertama, yaitu kurva kristalisasi. Kemudian lanjut ke kurva yang kedua. Sama caranya, diminimize dulu, kemudian kita duplicate lagi untuk kurva awal yang besar. Nah, kemudian di zoom in lagi. Nah, untuk sekarang yang akan di zoom in itu adalah bagian dari sisi transisi gelas. Nah, untuk sisi transisi gelasnya ini bisa dilihat itu ada di sebelah sini. Nah, ini di zoom in lagi. Nah, oleh karena itu, sisi transisi gelas itu dimana dia dari proses sebelumnya akan menuju ke proses melting atau meleleh. Nah, dia itu ada di garis sebelah sini. Di zoom. Nah, dari sebelah sini teman-teman. Nah, ini kita baca lagi menggunakan screen reader. Untuk nilainya itu terbaca ya sama dengan 76,574. Nah, ini adalah nilai dari transisi gelasnya atau TG. Seperti itu. Bisa dikecilin lagi fontnya. Nah, kemudian untuk nilai dari melting ini kita bisa lihat di mana dia menunjukkan ada pada peak tertinggi yang paling bawah atau peak terendah. Nah, ini bisa di zoom in. Dari sini terlihat ya teman-teman di mana sih peak terendahnya. Nah, ini bisa ditandai dulu oleh garis seperti berikut. Nah, kemudian dari garis ini kita akan baca nilainya dengan screen reader. Nah, dari screen reader ini menunjukkan bahwa nilai dari meltingnya itu sebesar 139,661. Nah, ini bisa ditulis nilai dari melting point-nya sebesar 139,55267. Dari peak yang tertinggi ini didapatkan nilai dari TC sebesar 97,45216. Puncak tertinggi ini mengalami proses kristalisasi. Nah, ini bisa ditulis mengalami proses kristalisasi. Kemudian untuk transisi gelas tadi ada di sebelah sini di garis perpotongannya. Kita tuliskan transisi gelas. Untuk nilai dari transisi gelasnya itu sebesar 76,7625. Nah, ini diletakkan di dekat nilai transisi gelas.
Kemudian untuk nilai dari mencair atau peluluhannya, yaitu dari proses melting, tadi ada di peak terendah. Untuk nilainya sendiri tadi yang di proses melting itu 139,55267.